Sudah dibuka semuanya? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Fa wasadna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Sadaqallahul azim. Baik ibu-ibu, kita coba bahas 5 ayat saja. Wal 'adiyati dabha. Wawunya itu waw sumpah, waw qasam di situ. Adiyat itu jamak dari kuda-kuda perang. Dabha yang berlari kencang, terengah-engah dia lari. Fal muriyati qadha. Maka kuda yang mencetuskan api dengan kukunya, pukulannya, karena dia lari kencang, jadi berbenturan dengan batu-batu yang ada di medan perang, maka kukunya itu berbenturan mengeluarkan percikan api. Itu tanda luar biasa. Fal mughirati subha. Dan kuda tadi menyerang secara tiba-tiba subha, di waktu subuh. Subuh gelap atau terang. Makanya nanti nampak ketika subuh itu nampak api, memercikkan api itu. Itu yang maksud di situ. Fa asarna bihi naq'a, yang menerbangkan, ya, menerbangkan debu-debu karena larinya kencang, berbenturan dengan pasir, tanah, batu. Keluarlah api di situ. Kemudian waktunya lagi waktu subuh, antara terang dengan gelap, ya kan? Maka kelihatanlah mengepul, ya kan? Menerbanganlah debu-debunya. Fawasatna bihi jam'a, menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ibu-ibu, ini 5 ayat ini cerita tentang apa nih? Tentang kuda. Iya, tentang kuda. Pernah lihat kuda? Ya, kalau belum saya lihatkan. Ya, mana tahu kalau ada yang belum. Ini namanya kuda. Ini kuda perang. Ya, ini kuda. Ya. Apa yang terbayang dengan 5 ayat itu, ibu-ibu? Kuda satu. Ini yang bicara tentang kuda ini siapa ini? Allah. Kalau Allah menyebut kuda yang kencang, terengah-engah, kuda yang
mengeluarkan api di kakinya karena berbenturan, yang kuda yang menyerang tiba-tiba di waktu hari gelap, ketika orang-orang kafir kalau pagi-pagi itu masih tertidur, ya kan? Nah, kemudian kuda yang mengeluarkan atau menerbangkan debu-debu yang banyak, begitu hebat, kemudian menyerang ke kelompok musuh, ya kan? Itu semua bahasa-bahasa apa ini? Hah? Allah bahasa apa terhadap kuda ini? Bahasa pujian. Kenapa pula kuda sindir-sindir oleh Allah? Indah. Untuk apa pula kuda kok disindir Allah gitu? Allah memuji kuda. Iya kan? Nah, yang disindirnya manusia gitu. Yang dipuji-pujinya gitu. Jadi Allah memuji-muji kuda. Ya kan? Bagaimana semangat kuda saja memperjuangkan agama Allah. Ya kan? Itu yang dipuji. Apalagi kalau ada manusia yang ikut memperjuangkan agama Allah. Itu maksudnya di situ. Ya kan? Jadi bagaimana Allah memuji. Ya kan? Oke, kita lihat dari ayat 1. Ya. Wal adiyati dabha, demi kuda perang yang berlari dengan kencang dan terengah-engah. Di sini disebutkan kuda perang karena kuda itu ada kuda perang, ada kuda beban, ada kuda pacu, ya kan? Ada kuda sebagai peliharaan, loncat indah, ada juga itu kan? Ya. Nilai kuda itu adanya bukan di kudanya sebenarnya, tapi di posisi dia. Allah memuji kuda ini bukan karena kuda itu cantik, bukan badannya besar, enggak, tapi dia berperanan di situ memperjuangkan agama Allah. Kalau sekarang orang menilai kuda itu mungkin karena posturnya, ya kan? Atau memang karena dia berpacu, ya kan? Tapi kuda pacu ini sering digunakan untuk bermaksiat, judi, ya kan? Nah, kalau ada orang pacu kuda itu pasti di situ ada judi, dan Allah tidak memuji kuda berpacu lari, tapi yang dipuji di situ adalah kuda yang memperjuangkan agama Allah. Terbayang oleh kita tuh ibu-ibu, kuda saja yang mau memperjuangkan agama Allah ternyata punya posisi yang tinggi di hadapan Allah, sehingga ada 5 ayat untuk memuji kuda, ya kan? Nah, dulu ya, kuda ini sebenarnya binatang yang sudah menjadi kebanggaan semenjak dulu sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Makanya tetap aja ada pasukan yang sudah pesawat tempur dengan jet segala macam, tetap pasukan berkuda tetap ada, ya kan? Kalau ada perayaan di istana, justru yang ditampilkan termasuk pasukan berkuda. Maka katanya Presiden Prabowo punya kuda yang harganya lebih 1 miliar, ya, kuda yang hebat gitu, ya kan? Makanya saya pernah dapat cerita begini ibu tentang kuda ini. Ada seorang petani punya kuda yang hebat. Dia tinggal di pinggir hutan, punya pondok, ya, gubuk, tapi kudanya itu bagus, ya. Lalu suatu kali anak raja, pangeran dengan kawan-kawannya ada berburu, ya, pergi berburu, nampak dia kuda itu, Bu. Lalu dia tawarlah kuda itu sampai harganya 1 miliar. Saya tidak tahu petani ini tahu tidak harga piti 1 miliar atau tidak gitu. Karena bos ini belum pernah mencalik piti 1 miliar. Ibu-ibu lah pernah calik? Hah? Lah calik piti 1 miliar.
Memang ada PT 1 miliar? Enggak ya, paling kadang 100.000 ya enggak. Atau yang dikorupsi di orang di TV itu candian tuh songgok-onggok PT itu kan, mungkin itu mungkin ya. Petani ini enggak mau jual bu, enggak mau dia jual 1 miliar. Kalau seandainya jual lah PT itu, jual kudo itu kan bisa lah bangun rumah harga 500 juta. Nanti yang 500 juta lagi nanti sebagian disimpan, sebagian untuk jalan-jalan gitu ya. Iya kan? Kan orang kaya kan begitu kan. Kalau PT banyak kan pengananya jalan-jalan. Kalau enggak makan-makan. Capek dah ibu ngecen tambah lagi. Iya kan? Tapi komentar orang yang menarik bu. Onde yola bodoh mana. Ya nak, lah ditawar orang 1 miliar, tak mau jual. Kau tiba dia ambo entahlah, pintalah you nasib mungkin kau, ndak kabar ubah. Ya kan? Yang ini ndak ada komentar, tapi orang nama cali. Itulah komentar kita kadang-kadang. Seminggu sudah tu lapeh kudo kau, hilang. Itulah ajulai sisi mana nanda elo rata tangan nanda elo ya kan lalapeh kijang padahal lalapeh ko bukan kijang kudo, tapi kan komentar kita begitu ya kan. Tidak lama setelah itu datang kudo tu balik bu, tak bau deh nyo kudo-kudo liar yang ada di Rimbo tu 5 ekor berubah kan. Berubah lo komentarnya ya elok nasibnya mah ya kan. Tak bau dia kawannya 5 ekor kan. Kalau nyo jual patang tu tidak ada yang 5 ekor ada gitu kan. Kita tuh kadang-kadang komentar itu elok buruk kadang begitu yang dibuat oleh keadaan situasi dan kondisi. Karena dia kuda liar dan harus dijinakkan. Anak bujang petani inilah yang menjinakkan bu. Di waktu menjinakkan kuda itu terjatuh, patah pinggang dan tangannya. Komentar kira-kira. Kudo sial dan lepek koma. Lapa putah-putah pangana itu kan. Lah kudo sial lagi caya. Oh iku kira maksud Allah koma enak untuk mematan pinggangnya kok gitu enak. Kadang-kadang begitu ya. Satu hari terjadi perperangan bu. Seluruh anak-anak muda wajib ikut perang. Yang tidak ikut itu anaknya yang patah tangan tadi. Kece orang syukurlah lay patah tangan anak ibu. Kalau enggak pai baparang. Itulah gambaran kehidupan kita. Ya kan? Kita diombang-ambing oleh kenyataan dan perasaan yang ada. Padahal Allah punya rahasia di situ. Kuda kencang larinya, mencetuskan api dari kukunya. Kuda yang menyerang, ya kan? Itu tentu ada orang di atasnya bu, ya kan? Tidak mungkinlah kuda itu lari ke medan perang melawan orang-orang kafir. Itu ada orang di atasnya. Allah tidak menyebut dulu orangnya, tapi bagaimana hebatnya kuda yang ditunggangi. Ya kan? Sehingga kuda itu bagian dari fisabilillah. Ya kan? Jadi bukan kuda untuk bersenang-senang yang dipuji. Ya kan? Bukan kuda untuk perjudian. Kalau perjudian itu adalah setan kan? Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijzun min amalis syaitan gitu. Kuda-kuda yang digunakan untuk itu gitu. Tapi ini kuda yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Ya, sehingga Allah memuji kuda itu. Kalau ini kuda pacu. Ya kan? Ini Sumatera Barat banyak itu. Padang Panjang ada, di Bukit Tinggi ada, di Tanah Datar ada, di Payakumbuh ada, di Solo ada. Nggak ada ya. Kalau di Solo apa namanya? Ampang Kualo. Kalau di Bukit Tinggi
Bukian baca sampai kini ada kan? Masih. Enggak banyak lagi. Ya, ada ya. Ya. Ya kan? Tapi yang kita bicarakan ini sebenarnya kuda yang terlatih ya untuk berperang melawan orang-orang kafir. Ya, ini ayat kan baru turunnya di Makkah, belum ada cerita perang. Tapi Allah sudah menurunkan ayat tentang kuda yang akan digunakan. Jadi otomatis ini dipersiapkan. Memang selama di Makkah belum ada perintah perang. Iya kan? Tapi kan ayat ini sudah menunjukkan bagaimana keadaan perperangan itu menggunakan kuda. Nanti ada perang pertama itu namanya perang Badar. Ya. Perang Badar itu umat Islam itu lebih kurang itu ada 300. 300 itu ibu-ibu, itu bukan kudanya saja, yang kuda tidak berapa ekor. Ya kan? Karena kan di Madinah. Itu dari kota Madinah itu ke Badar itu lebih kurang 2 jam dengan bus. Sekarang sudah dibuka itu untuk wisata. Karena Saudi sekarang ini lebih mengembangkan wisata. 2 jam dari Madinah, jadi kalau berangkat jam-jam 2 nanti sampai jam 4, kemudian di situ agak 2 jam, nanti pulang jam 6, nanti sampai jam 8 atau sampai jam 9 kembali. Memang kalau ada jemaah yang pergi ke situ memang berkorban. Salat ya, salat di Nabawi itu 3 kali salat. Ya kan? Cuman nilai yang ada di situ tuh nilai perjuangan. Di situ ada bukit malaikat. Di Badar itu ada bukit malaikat namanya. Karena dulu diturunkan waktu perang Badar itu kan Allah turunkan malaikat membantu pasukan muslimin. Tapi orang-orang yang hadir di situ itu orang-orang yang kualitas yang tertinggi dari umat Islam. Mulai dari Nabi, semua sahabat-sahabat yang lebih awal masuk Islam di Makkah. Jadi yang bersama Nabi pindah ke Madinah, ya kan? Itu sebenarnya awalnya bukan perang sebenarnya, Ibu. Karena memang umat Islam yang pindah di awal-awal pindah itu, Ibu, kan dicegat oleh orang-orang kafir Makkah. Kalau dia temukan di jalan, ya, bawa hartanya tinggalkan. Kalau dia bawa istrinya tinggalkan. Bawa anak-anaknya tinggalkan, dia aja sendiri. Kalau udah dibunuh. Jadi banyak harta-harta umat Islam yang tertinggal di Makkah. Kini harta yang tertinggal di Makkah itu dibawa sebagai modal bagi orang kafir Quraisy untuk ke Madinah. Jadi waktu perang Badar itu sebenarnya Allah berikan kemenangan salah satu di antaranya. Jadi bukan merampas harta orang kafir Quraisy dalam perperangan Badar, tapi mengambil kembali harta orang-orang muslim, orang beriman yang ditahan di Makkah. Jadi orang pilihan, ya kan? Termasuk semangatnya itu seperti itu. Maka Allah memuji ini. Jadi ini penegasan Allah dengan bersumpah wal adiyati dabha, demi kuda perang yang berlari dengan kencangnya, ya kan? Itu yang dipuji, bukan kuda babat. Kalau ikut apa ini dipuji kok. Kau merasai kok ibu. Ibu masih ketemu kuda babat mereka? Ibu orang Padang sadanya ya? Tidak ada ya. Di kampung Ambo tahun-tahun 90-an ke bawah itu semuanya pakai kuda babat di Sijunjung. Ya, dari pedalaman itu bawa karet, bawa hasil bumi, cengkeh, kulit manis, itu di atas seperti itu. Ya kan? Itu kuda beban. Tapi yang dipuji oleh Allah itu kuda perangnya. Ya, jadi manusia juga begitu. Yang kalau dia ikut, makanya di perang Badar itu rata-rata sahabat-sahabat itu banyak disematkan di belakang itu Al-Badri. Banyak yang seperti itu. Karena penghargaan terhadap mereka karena ikut
perang Badar. Ya. Kitanya yang jarang enggak. Ibu aslinya Padang. Ya. Tapi di belakang namanya enggak dibuat Padang ni dia tadi kan. Enggak ya. Tapi kalau di Arab memang biasa, Bu. Kalau dia asalnya dari Madura, itu dia buat nama di belakangnya. Iya kan? Dengan Madura itu. Kalau Maduri, Padang ni. Kalau Minangkabau, Minangkabawi. Saya 2022 itu hampir seluruh pekerja atau di maktab itu orang Aceh. Ya kan, keturunan Aceh. Ya, keturunan Aceh itu di belakangnya ada Acehnya, Aceh. Nah. Ya. ACG. Ya kan? Mungkin Acehnya enggak pakai ini ya, Aci gitu mungkin ya. Ya kan? Iya kan? Kalau memang sama dengan Salman itu, Bu. Dari Persia. Ya kan? Salman Al-Farisia gitu ya, Al-Farisi. Memang begitu. Jadi ada kalau tidak berhubungan dengan tempat asalnya gitu. Ya kan? Cuman kita jarang ya maka itu. Makanya Syekh Ahmad Kati itu gelarnya Minang kan, namanya Ahmad Kati. Kati itu kan biasanya orang agama kan. Nah, karena berasal dari Minangkabau, orang sematkan namanya Syekh Ahmad Kati Al-Minangkabawi gitu ya. Itu biasalah di Arab seperti itu. Ya kan, disematkan gitu. Begitu juga penghargaan kepada suatu perang yang luar biasa. Ya kan? Tapi saya tidak tahu kuda ini apa gelarnya itu. Ya kan, apa kudani pula kan. Kalau kudanil itu beda lagi itu ya. Nah, gitu Ibu. Ya. Saya ingin lebih cinta di sini ya. Memang kuda-kuda ini sampai hari ini pastilah ya menjadi impian. Malah ada yang lebih mahal kandang kuda dibandingkan rumah orang. Ya. Tipe 36 berapa ini, Bu? 300 ada. 300-an ya, nak. Tapi ada kandang kuda lebih 1 M. Ya kan? Karena kudanya saja lebih 1 M. Karena pecinta di dunia seluruhnya, Bu. Ya kan? Dan itu kalangan-kalangan yang bukan kalangan menengah ke bawah. Ya, yang pecinta-pecinta kuda itu. Ya kan? Nah, tapi kalau di Sumatera Barat mungkin enggak sampai bermiliar-miliar enggak ya. Ya kan? Karena kudanya memang perlombaannya hanya di daerah-daerah yang ada di situ gitu ya. Ya kan? Tapi menarik di sini sebenarnya Allah ingin memotivasi kita umat Islam ini supaya ikut memperjuangkan agama Allah. Ya. Sedang kuda saja ikut memperjuangkan agama Allah, ternyata Allah bersumpah demi kuda. Pernah ingat Ibu dulu? Kalau Allah bersumpah dengan satu makhluk, berarti makhluk itu dinilai oleh Allah sesuatu yang luar biasa. Bersumpah umpamanya demi matahari, berarti matahari itu luar biasa. Bersumpah demi bulan, berarti luar biasa. Bersumpah demi waktu duha, waktu fajar, berarti waktu itu luar biasa. Jadi kalau Allah bersumpah di sini, keadaan kuda yang memperjuangkan agama Allah itu yang menyebabkan dia luar biasa sebenarnya. Nah, maka itu diingatkan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu in tanzurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah. Jika kamu menolong agama Allah, Allah yang akan menolongmu. Sedang kuda saja ikut membantu memperjuangkan agama Allah, dan bukan sendirian dia dibawa oleh penunggangnya.
Tapi kudanya itu dipuji oleh Allah. Apalagi orang yang ikut gitu. Cuman ada memperjuangkan agama Allah ini, Ibu, ada konsepnya pribadi, ada konsepnya bersama. Menurut Ibu, mana yang lebih ringan? Bersama-sama atau pribadi-pribadi? Yang paling berat untuk dikerjakan? Bersama-sama atau pribadi-pribadi? Kalau lapai bersama-sama tu, tunggu iko dulu, nak banyaklah tunggu-tunggunya kan? Ya kan? Tapi kalau ibu mau turun langsung memperjuangkan agama Allah tanpa tergantung kepada orang lain, lebih cepat, Bu. Ya, lebih cepat itu. Jangan tunggu orang lain untuk melakukan sesuatu. Ya. Ini gambaran Ibu Bia pengajian ini. Contohnya Bia. Kok kamu contohnya? Yang memperjuangkan agama Allah. Berbuat sajalah gitu ya. Itu maksudnya kan? Bu, ini ada cerita, Bu. Ini benar-benar cerita, tapi bukan cerita benar. Ini benar-benar cerita, tapi bukan cerita benar. Bukan bohongan. Jadi ada petani tebu, Bu. Separak tabunya lah untuk bisa dipanen. Ya. Jadi ini cerita, benar-benar cerita, tapi bukan cerita benar. Kata yang pemilik tebunya, "Hei tebu, besok saya akan bawa orang satu kampung untuk memanenmu." Berapa banyak orang yang dibawanya? Sakampung. Sambil nyomong ngecek model itu, ada sarang burung di situ. Anaknya tinggal di sarang burung tuh. Mandenya apaknya bayi. Pas mande jo apaknya pulang, nyemalaporlah anak tadi. Tak panggil ibu, tak panggil apa lah ibu. Pemilik tebu ini bilang dia akan membawa orang satu kampung untuk memanen tebu. Kata induk burung kau, alah tenang salah, dapat ada dah. Tenang saja ibu. Besoknya tidak terjadi apa-apa. Karena tak gantung orang sekampung, tidak bisa bawa orang sekampung itu. Sampai sore dia berkata, memang hari ini saya gagal membawa orang satu kampung, kata pemilik tebu. Tapi besok saya akan bawa semua keluarga besar saya untuk menebang tebu ini. Tadang ngalu di anak tadi kan. Sore-sorenya lapor lah, "Ma," pagi mama aja lah. Tadi orang punya tebu tuh ngomong, dia akan menebang tebu, membawa keluarga besarnya. Kata induk burung, "Tenang saja bah, mungkin kau burung dari Medan kau." Tenang saja. Ternyata memang gagal, Bu. "Hai tebu, 2 kali saya gagal. Satu membawa orang satu kampung, yang kedua membawa keluarga besar. Tapi saya yakinkan kepada saudara semua, besok saya sendiri yang akan menebang tebu ini." Ketika sore anak burung ini cerita kepada ibunya, ya kan? Kata ibunya apa? "Memang kalau ini yang terjadi, kita hari ini harus pindah." Anaknya terkejut. Bako patang sakampung banyak orang, ndak takut yang ada je. Lalu sekeluarga besar ndak takut yang ada je. Tapi kini nyo seorang, itulah manusia. Kalau dia masih tergantung kepada orang lain, ndak akan terjadi. Kalau dia masih menggantung kepada keluarga besarnya, ndak terjadi. Tapi kalau dia punya tekad sendiri, maka itu akan terjadi. Maka itu jihad di jalan Allah itu ada namanya pardi. Pokoknya ana bisa ibu tolong, lakukan, ya kan? Sholat, cari ilmu, sampaikan, lakukan kebaikan.
Ya kan? Cari kekuatan apa yang bisa untuk kita lakukan sendiri. Nah, tapi kalau nanti satu orang dia mau berjuang akhirnya dia berkumpul. Seperti Ashabul Kahfi itu kan. Ashabul Kahfi itu kan bukan mereka langsung berkumpul, Bu. Ada yang mengatakan 5, 6 dengan anjingnya. Ada yang mengatakan 6, 7 dengan anjingnya. Bukan mereka berkumpul. Satu orang menyisihkan diri karena mereka tidak mau melengok keadaan seperti itu, dia menyisihkan diri. Satu orang menyisihkan diri, satu orang menyisih. Yang menyisihkan diri ini lalu mereka berkumpul dari perasaan yang sama, keadaan yang sama. Ibu-ibu tidak bisa kita berkumpul kalau tidak sama rasa, tak? Kalau perasaan kita tidak sama, keinginan kita tidak sama, tuh jarang bisa akrab berkumpul, ya kan? Makanya kecil orang gaya ambo dulu ketek-ketek ngambil kayu api, Bu. Tapi awak ketek-ketek kan SD, iya sabak kabek se kayu api kan. Nan luri, nan bengkok di kabek yo. Wah, angko lagi kecil gaya. Mengabek kayu tu nan luri sama nan lurui, nan bengkok sama nan bengkok. Kalau anggap buang bengkok, nan lurui ko nyoba bengkok. Sampai kini tak kenal ibu tu, Bu. Iyo kiranya. Kalau bakawan je orang bengkok, walaupun saluri-luri orang, tak bawa dia bengkok, ya kan? Nan membawa bengkok itu luri itu sulit, lebih mudah membawa orang luri jadi. Seelok-elok tu perangainya, Bu. Kalau lah masuk ke lingkaran itu. Nah, dulu itu doh. Ya kan? Nah, tapi kalau seandainya kita bisa bersama menolong agama Allah, itu poin pentingnya di situ. Ya kan? Jadi Allah motivasi kuda. Ya kan? Ayat yang pertama wal adiyati dabha. Oke.